Halo, namaku Nilam. Aku mahasiswi semester akhir di salah satu perguruan tinggi. Kebetulan, jurusan yang aku ambil termasuk jurusan yang cukup diminati perusahaan besar. Karena itu, semua mahasiswa di jurusanku diwajibkan mengikuti program magang sebelum lulus. Waktu itu, aku bersyukur sekali karena berhasil diterima magang di salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertambangan. Dari cerita yang beredar, perusahaan itu terkenal sejahtera. Karyawannya hidup berkecukupan, bahkan banyak yang mendapat rumah dinas dengan fasilitas lengkap. Mendengar semua itu, tentu saja aku makin senang. Apalagi bukan cuma aku, tapi 15 temanku juga diterima di sana. Kami berencana tinggal bersama di sebuah mes yang letaknya tidak jauh dari area perusahaan. Hari keberangkatan pun tiba. Aku berangkat ke mes menggunakan bus bersama beberapa teman. Perjalanan kurang lebih 5 jam terasa cukup melelahkan, tapi kami tetap bersemangat. Namun, begitu sampai di depan mes, langkah kami mendadak terhenti. Bangunannya jauh dari bayangan kami. Kami sempat berharap mes itu terlihat modern dan nyaman, tetapi kenyataannya, bangunannya tampak tua, catnya mengelupas, dan suasananya terasa sepi. Di bagian belakang bahkan masih ada kebun sawit yang membuat suasana semakin sunyi. Kami juga mendapat informasi bahwa mes itu sudah kosong selama beberapa tahun. Tak lama kemudian, seorang kakek yang katanya penjaga mes menyambut kami. Orangnya terlihat ramah dan pendiam. Ia menjelaskan bahwa mes itu memiliki 16 kamar. Sebenarnya cukup untuk satu orang satu kamar, tetapi kami sepakat berbagi berdua agar tidak merasa terlalu sepi. Di dekat dapur ada satu ruangan tertutup tirai yang disebut sebagai kamar si kakek. Sebelum pergi, beliau berpesan agar kami memanggilnya jika membutuhkan bantuan. Hari pertama kami habiskan dengan membersihkan kamar masing-masing. Debu cukup tebal di beberapa sudut ruangan. Meski sederhana, kami mencoba menikmati suasananya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba malah keluar dari kamar mandi sambil berteriak panik. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Ia mengatakan merasa seperti ada seseorang yang mengintipnya saat berada di kamar mandi. Sejujurnya, sejak malam pertama, kami sudah merasa suasana mes agak berbeda. Kakak tingkat kami pernah bercerita bahwa dulu sempat terjadi kejadian tidak biasa di sana. Bahkan pernah ada kesurupan massal. Mereka berpesan agar kami menjaga sikap, tidak membuat keributan, dan sebaiknya tidak berada di luar saat waktu maghrib tiba. Beberapa hari kemudian, tepat di hari Minggu saat kami libur, aku dan beberapa teman memutuskan berjalan kaki ke area food court yang jaraknya lumayan jauh. Karena tidak ada kendaraan, kami nekat berjalan kaki. Saking asyiknya mengobrol dan bercanda, kami tidak sadar waktu sudah mendekati maghrib. Kami pun langsung bergegas pulang dengan langkah cepat, bahkan sempat berlari kecil. Sayangnya, azan sudah berkumandang saat kami masih di perjalanan. Di mes, Luna dan Arum saat itu sedang berada di toilet. Kami memang punya kebiasaan selalu mengunci pintu kamar setiap kali keluar. Setelah dari toilet, Arum mencoba membuka pintu kamar mereka. Namun saat kunci hendak dimasukkan, tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang membuka kunci dari dalam. Padahal, mereka yakin kamar itu kosong dan terkunci. Spontan mereka berlari ke teras menemui kami dengan wajah ketakutan. Mendengar cerita itu, suasana langsung tegang. Aku mengusulkan agar kami menemui kakek penjaga. Kami berjalan ke arah dapur dan memanggil beliau berkali-kali. Tetapi tidak ada jawaban. Karena penasaran, aku memberanikan diri membuka tirai ruangan yang katanya kamar kakek. Ternyata itu hanya gudang penuh barang lama dan berdebu. Tidak ada tanda-tanda seseorang tinggal di sana. Rasa takut langsung menyelimuti kami. Kami berlari masuk ke kamarku yang paling dekat dengan dapur. Dalam kepanikan, Arum menelpon Bu Risma, guru pembimbing kami. Bu Risma menenangkan kami lewat telepon dan menyarankan agar kami memperbanyak doa. Malam itu akhirnya berlalu tanpa gangguan tambahan, meski kami tidur dengan perasaan tidak tenang. Keesokan paginya, kami sarapan bersama di ruang tamu. Anehnya, aku melihat kakek penjaga lagi seperti biasa. Aku sempat bertanya, di mana beliau semalam? Ia menjawab bahwa malam hari biasanya ia berada di ladang belakang. Aku hanya mengangguk, meski masih bingung soal ruangan yang ternyata gudang itu. Hari-hari berikutnya, kami tetap menjalani magang seperti biasa. Namun, gangguan kembali terjadi.
Suatu tengah malam, Arum tiba-tiba menangis keras. Lalu suaranya berubah menjadi tawa melengking. Kami berlari ke kamarnya dan mendapati Arum dalam keadaan tidak sadar. Aku segera meminta bantuan ke pos satpam. Pak Dwi, satpam yang bertugas, datang dan membacakan doa. Syukurlah, Arum perlahan sadar kembali. Sayangnya kejadian serupa tidak berhenti. Secara bergantian, beberapa teman mengalami hal yang sama. Suatu malam sekitar pukul 1:30, Dinda tiba-tiba tertawa keras tanpa sebab. Pak Dwi datang lagi bersama beberapa rekannya. Saat hendak memindahkan Dinda ke ruang tamu, tubuhnya terasa sangat berat. Akhirnya doa dibacakan di dalam kamar hingga Dinda sadar kembali. Karena kejadian yang berulang, kami membuat kesepakatan menggunakan kata sandi setiap hendak masuk kamar. Kami memilih kata sederhana, sate ayam. Cara itu cukup membantu kami merasa lebih tenang. Namun suatu malam, saat Dinda mengetuk pintu kamar, Restu yang ada di dalam meminta kata sandi. Jawaban yang terdengar dari luar justru kata-kata yang tidak pantas disertai tawa aneh. Restu menangis ketakutan dan terus berdoa. Ketika kami datang, Dinda berdiri di depan pintu dengan tatapan kosong dan wajah memerah. Untungnya malam itu Bu Risma sedang menginap dan membantu menenangkan Dinda hingga sadar. Gangguan terus berlanjut, sampai akhirnya Mita jatuh sakit. Awalnya hanya keluhan lambung dan sempat dirawat di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, ia kembali ke mes. Namun sejak itu, sikapnya berubah. Ia sering melamun, tiba-tiba pingsan, dan saat sadar matanya terangkat ke atas dengan mulut terkatup rapat. Kadang terlihat busa kekuningan di bibirnya, dan pernah tampak bekas seperti tekanan di lehernya. Kami semua cemas. Aku berusaha merawatnya sebisaku, tapi kondisinya tidak kunjung membaik. Tubuhnya makin kurus karena sulit makan. Akhirnya pihak kampus menghubungi keluarganya agar menjemput. Sambil menunggu keluarga Mita yang jaraknya sekitar 10 jam perjalanan, kami membaringkannya di sofa ruang tamu. Saat waktu duhur, kami sholat berjamaah, kecuali Gusti yang memilih sholat di ruang tamu sambil menemani Mita. Seusai sholat, aku melihat gerakan Gusti berulang-ulang dan bacaannya makin lama makin cepat dan keras. Ternyata ia juga mengalami hal yang sama. Bahkan Mita yang terbaring lemah ikut tidak sadar diri lagi. Bu Risma datang bersama beberapa ustadz untuk membantu. Doa terus dibacakan. Gusti sadar meski lemas, tetapi Mita tidak kunjung membaik. Seorang ustadz mengatakan bahwa gangguan pada Mita cukup berat. Menjelang maghrib, pengobatan dihentikan sementara untuk sholat. Setelah selesai, entah kenapa aku merasa ingin segera menghampiri Mita. Saat melihat wajahnya, aku terkejut. Bibirnya tampak membiru dan tubuhnya kaku. Kami segera memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, kabar duka itu datang. Mita dinyatakan meninggal dunia. Kami semua terpukul. Keluarganya sudah berada di rumah sakit saat kami tiba. Pihak kampus akhirnya memutuskan menghentikan program magang dan memulangkan kami. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya pada keluargaku. Adikku yang memiliki kepekaan batin mengatakan bahwa sejak awal ada sosok perempuan tua yang diduga menghuni mes itu dan tertarik pada Mita, seolah ingin menjadikannya bagian dari keluarganya. Sampai sekarang, setiap mengingat masa magang itu, aku masih merinding. Bukan hanya karena kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan, tetapi juga karena kami kehilangan seorang teman di tempat yang tak pernah kami sangka akan menyimpan cerita kelam seperti itu.